Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Akademik TV yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan ini kita kembali bertemu dalam salah satu program yang memang agak lama kita sudah tidak merunningkannya, yaitu Semara Budaya. Di mana dalam Semara Budaya ini kita akan menggali segala khazanah budaya dan peninggalan nenek moyang kita, sejarah-sejarah yang memang bukan hanya generasi muda perlu mengingatnya, tapi juga kita terkadang malah tidak tahu tentang sejarah budaya yang memang menjadi peninggalan berharga dari nenek moyang kita selama berabad-abad yang lalu. Maka pada kesempatan ini sebuah kebahagiaan bagi kita seluruhnya, karena kita sudah mendapatkan kepastian untuk dihadiri oleh salah satu narasumber kita, seorang intelektual muda, ahli sejarah keislaman Nusantara, kalau kita bisa katakan demikian, sebuah berlian di Kepulauan Riau ini yang cahayanya ini perlu kita pancarkan ke seluruh Nusantara. Please welcome seluruhnya kepada pemirsa Akademik TV, Bapak Dr. Muhammad Faisal MAG. Assalamualaikum Pak Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih ya sudah ada kesempatannya di tengah kesibukan yang padat ini. Saya pun terima kasih nih diundang oleh Akademik TV secara khusus nih. Alhamdulillah. Iya, kita memang harus spesial. Kalau dengan Pak Dokter harus spesial. Iya. Baik, pemirsa Semara Budaya yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang dengan beliau terkait dengan tentunya sejarah, dan ini lebih spesifik lagi. Kalau di dalam beberapa episode di Semara Budaya kita berbicara tentang sejarah kerajaan-kerajaan, ada kerajaan Melayu Riau Lingga, ada kerajaan Indragiri Hilir, dan sebagainya. Maka pada kesempatan ini kita akan berbicara dengan beliau tentang Islam. Islam di tanah Melayu. Karena kita tahu sendiri bahwa sering kali kita dapatkan prosa-prosa di setiap buku atau tulisan yang mengatakan bahwa Islam Melayu, Islam identik dengan Melayu, Melayu identik dengan Islam. Bahkan ada kalau kita bisa katakan ketika orang non Muslim masuk Islam itu disebut masuk Melayu, gitu. Jadi Melayu, gitu ya. Jadi demikian erat antara Islam dan Melayu itu. Kita akan berbincang dengan beliau tentang Islam, bagaimana Islam masuk ke Melayu, tanah Melayu, kemudian bagaimana Islamisasi terjadi, dan bagaimana kemudian menjadi lembaga-lembaga keislaman di situ. Begini Pak Faisal, kita sebelum masuk ke dalam Islam ke tanah Melayunya, saya ingin ini dulu, dudukkan dulu ini suatu perkara terkait dengan Melayu. Dulu sebenarnya itu yang disebut dengan Melayu itu meliputi wilayah mana saja, atau di mana sebenarnya Melayu itu? Katanya ada Nusantara. Kalau Nusantara berarti satu Indonesia Melayu itu kan ya. Bagaimana duduk perkara sebenarnya Pak Faisal? Silakan. Oke, terima kasih Pak Sopiandi nih. Sebetulnya saya ini bukan ahli, bukan pakar juga. Itu nih suak-suak kuaci aja. Karena kebetulan ada sedikit membaca buku. Mudah-mudahan dengan sedikit informasi ini bisa menambahlah wawasan kita lah ya tentang kemelayuan yang ada. Jadi memang Melayu itu sendiri memang ada beberapa konsepnya. Pertama dari segi nama saja. Kalau di dalam literatur yang pernah kita baca, misalkan ada beberapa catatan dari karya Geografia tentang yang ditulis oleh Ptolemy itu tahun 90 Masehi, itu juga pernah menjelaskan tentang konsep Tanjung Aurea Corsenius yang dia maksud dengan Semenanjung Melayu. Atau Malau Kulon. Malau Kulon kalau dalam bahasa Sanskertanya Malaya Kulon. Jadi yang Malau Kulon yang dimaksud dia barangkali di daerah Semenanjung Malaya itu tadi. Semenanjung Malaya. Ada juga misalkan dalam teks-teks yang berdiri, misalkan dalam catatan yang berada misalkan di Sumatera Barat tentang Malaya Dwipa yang banyak dikategorikan dengan konsep Sumatera,
ataupun catatan dari Yijing, seorang pendeta Buddha tahun 666 Masehi juga ketika berkunjung ke Nusantara, dia menyebutkan ada sebuah kerajaan bernama Moloyu yang katanya 15 hari pelayaran dari Sriwijaya. Itu mungkin di daerah-daerah Kedah dan segala macamnya. Nah, ini juga saya katakan bahwa dalam konteks kewilayahan memang kemelayuan itu mencakup beberapa kategori. Misalkan dulu waktu ada seminar tentang kemelayuan di Malaysia itu, memang semenjak Semenanjung Malaya sampai ke Asia Pasifik itu dikategorikan rumpun Melayu. Nah, itu cuman barangkali dengan beredarnya waktu dan masa ada ciri khas tertentu, apalagi ada unsur-unsur keagamaan yang mulai masuk. Nah, ini akan memperkuat konsep kemelayuan, khususnya nanti nilai keislaman. Sehingga ketika orang banyak berbicara tentang konsep keislaman hubungannya dengan Melayu, barangkali lebih banyak dikategorikan dengan realitas ya di daerah Nusantara dan Semenanjung Malaya itu tadi. Baik. Cuman lebih spesifik lagi nanti ketika ternyata Melayu banyak juga mengadopsi konsep-konsep kerajaan yang disebutkan Pak Sopiandi tadi ya. Dan ternyata konsep seperti itu memberikan warna baru lagi tentang konsep kemelayuan. Contoh macam di Malaysia, dia mengatakan Melayu itu adalah bangsa gitu. Jadi apapun suku, mau Bugis, mau Banjar, mau apa segala macam, dia lah orang Melayu. Nah, gitu kan. Nah, tapi ketika dia masuk di Indonesia, nah kemelayuan ini bukan saja persoalan bangsa, karena kita sudah disatukan dengan suatu pertalian kesejarahan yang disebut dengan Indonesia. Nah, inilah sehingga dengan demikian memerlukan suatu pandangan baru terhadap realitas ini. Muncul lagi misalkan Nusantara. Nah, Nusantara kalau dalam perspektif kita kan negara kesatuan kita kan dari ujung Aceh sampai ke Papua. Apa namanya? Ke Papua. Nah, itu kan jadi kemudian kita kembangkan lagi dengan daerah Kepulauan Melayu yang sama etnis, sama bangsa, sama hal-hal yang menyangkut tentang peradaban kita ya. Kalimantan, kemudian berhubungan dengan wilayah-wilayah Semenanjung, Indonesia, terutama di daerah-daerah basis-basis kemelayuan, yaitu di Sumatera khususnya. Nah, itu yang saya katakan ya Melayu. Nanti insya Allah kita akan lihat ada hubungan-hubungan tertentu itu yang mengakibatkan ada ciri khas, distingsi tertentu, sehingga warna kemelayuan ini muncul ya. Apalagi kalau ada tinjauan bahasa. Nah, ini juga menimbulkan macam-macam. Jadi kita satulah dalam konteks seperti itu. Itu yang saya lihat seperti itu barangkali. Oke. Baik, terima kasih. Menarik sekali ini. Ternyata luas pembicaraan dan cakupannya di dalam hal ini. Lalu ketika Islam belum masuk ke dalam ke tanah Melayu itu sendiri, sebenarnya apa sih yang mewarnai budaya Melayu itu dari segi religiulitasnya? Apakah agama Hindu atau Buddha dan sebagainya, gimana kira-kira? Oh iya, betul. Ini saya lanjutkan lagi, misalkan begini, seperti yang saya katakan tadi, memang kita dapat informasi-informasi itu kan secara tertulis dari para sejarawan, dari para petualang, seperti yang dari tulisan-tulisan agama Buddha dan segala macamnya, termasuk juga misalkan buku dari Marco Polo yang tentang Travels of Marco Polo itu juga menyebutkan tentang konsep kemelayuan yang berada di daerah kita sini. Tapi kalau kita lihat di dalam perspektif yang lebih, siapa yang mempopulerkan Melayu ini sehingga menjadi sesuatu yang besar? Ternyata memang kata Melayu ini dipopulerkan oleh ketika Islam sudah masuk ke dalam negeri Melaka. Nah, jadi Melaka itu yang mempopulerkan konsep Melayu karena dia sudah berbentuk sebuah kerajaan. Nah, kenapa? Karena ketika itu ada dua peradaban besar yang berada di dalam lintasan Kepulauan Melayu. Yang pertama di utara itu peradaban Thai atau Muang Thai, Thailand lah pada hari ini ya kita lihat ya. Kemudian yang di daerah selatan itu peradaban Jawa. Nah, jadi ada dua konsep peradaban besar dalam Kepulauan Melayu sehingga mengakibatkan muncullah daerah kekuasaan baru yang disebut dengan Melaka. Jadi Melaka ini dengan konsep kemelayuannya itu sebenarnya berusaha memadukan konsep realitas dua ini sehingga menjadi sesuatu yang daya tarik baru. Berarti makanya kemunculan Melaka, Melakanya, ya. Berarti bisa dikatakan Melayu ini erat
warnanya dengan kaitan dari Jawa dan Tai tadi itu ya berarti ya? Oh iya, betul. Karena saya katakan dalam sejarah kemunculan suatu bangsa segala macam itu kan salah satunya untuk memperkuat relevansi keberadaan pada zaman itu. Karena kekuatan-kekuatan di daerah maritim seperti ini memunculkan suatu pengaruh baru. Nah, jadi saya pikir Melaka posisinya strategis berada di daerah lintasan antara Tai dengan Jawa. Nah, ini kan daerah perpaduan. Nah, sehingga dengan demikian akan memberikan warna baru bagi Bengawan. Termasuk juga kalau kita lihat atap Melayu itu kan lebih dalam segi perumahan rumahnya itu kan lebih juga banyak mengadopsi dari warna Thailand kan. Sedangkan di bawahnya itu adalah Jawa. Nah, makanya ini yang kita katakan perspektif besar kemelayuan karena dia banyak menerima dan menyerap kondisi-kondisi seperti itu, sehingga kita katakan ke depan ini Melayu ini bisa menjadi suatu bentuk cara pandang baru karena hanya dia yang berani dan bisa menyerap unsur peradaban ini sehingga menjadi suatu peradaban baru. Nah, inilah yang saya katakan nanti insya Allah, apalagi masuknya Islam. Sehingga menjadi bagian penting dalam sistem kepolitikan Melayu ketika itu, ini akan mempercepat proses-proses keagamaan sehingga bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat menjadi lebih baik. Itu yang saya lihat seperti itu. Jadi Melaka ini dalam sejarahnya kan sudah tercatat sebagai pusat perdagangan yang dominan. Betul. Karena memanfaatkan strategis sejarah ketika itu Selat Melaka, ini pusat peradaban yang dari utara dengan dari selatan itu bertemunya di situ. Nah, ini kepandaian daripada penguasa-penguasa Melayu seperti itu mengambil peran. Nah, jadi sehingga memunculkan suatu konsep baru. Jadi Melaka yang saya pikir mempopulerkan konsep kemelayuan karena di situ ada kekuatan politik, ekonomi dan sebagainya yang pandai yang diatur. Baik. Dalam sisi bahasa ini pertanyaannya timbul seperti ini. Ketika yang tadi dua budaya besar yang sudah ada dan eksis itu yaitu dari Tai dan Jawa itu kemudian bersatu, lalu kenapa pertanyaan kenapa pula bahasa yang timbul itu bahasa Melayu bukan bahasa Jawa misalnya atau Tai misalnya malah bahasa Melayunya gitu. Bagaimana? Karena bahasa itu kan menunjukkan bangsa, bahasa jiwa bangsa. Nah, kemudian hanya bahasa Melayu yang bisa mudah diterima dalam pemahaman. Karena dia bahasanya kan munculnya dari bahasa lisan ya. Nah, jadi bahasa Sanskerta yang berasal dari utara, kemudian bahasa Jawa dengan konsep-konsep yang muncul dengan data seperti itu sulit menerima. Bahkan dalam sejarah nanti insya Allah ini, tanggal 28 Oktober menjadi Sumpah Pemuda, kan salah satunya kan bahasa Indonesia itu kan berasal dari bahasa Melayu. Dan bahasa Melayu mana? Ya bahasa Melayu Kepulauan Riau. Nah, kenapa bahasa Kepulauan Riau dengan tokohnya Raja Ali Haji dipakai? Karena hanya pada zaman itu, hanya bahasa Melayu dari bahasa lisan itu berkembang kemudian dirumuskan dalam bentuk kamus. Nah, jadi kamus bahasa. Jadi kamus bahasa yang disusun oleh Raja Ali Haji, logat itu menjadi penguat bahwa ternyata kebahasaan itu menjadi simbol pemersatu umat. Nah, orang tidak akan bisa berhubungan, ngerti macam saya dengan Pak Sopyandi kalau tidak memakai bahasa. Interaksi susah. Kemudian ditambah juga faktor sejarah kita kan. Jadi bahasa Melayu itu mudah diterima, siapapun suku, siapapun bangsa, karena dia simbol lisan perdagangan. Nah, jadi itu yang saya katakan, walaupun secara logat itu macam-macam ya, ada lebih dari 200. Mulai kalau di daerah Kepri ini ada dari Natuna, Anambas, Dayak Lingga segala macam. Itu kan muncul logat-logatnya berbeda-beda. Tapi sudah dibakukan oleh Raja Ali Haji di Kesultanan Riau Lingga itu dalam bukunya Kamus Bahasa itu. Nah, itu menjadi bukti konkret bahwa ini harus dibakukan dalam bentuk buku. Nah, sehingga tercermin dalam proses pembelajaran lebih lanjut. Jadi dia tidak hanya menjadi bahasa lisan, tapi menjadi bahasa tulisan. Itu yang saya pikir. Baik, pemirsa Semara Budaya, wah ini enak sekali ya kita kalau bisa berbicara tentang budaya, bicara tentang sejarah, ini enak sekali karena banyak yang kita gali yang kemudian kita ternyata sangkutan-sangkutannya atau jalinan-jalinannya itu temunya di situ istilahnya seperti itu ya.
Baik, Iya. Pak Faisal, sekarang kita masuk kepada topik kita ini ya. Jadi bagaimana Islam masuk ke ranah tanah Melayu ini? Kalau saya refer ke buku, ada yang mengatakan abad ke-7, kemudian ada abad ke-9 dan sebagainya. Dan bagaimana proses selanjutnya itu? Silakan Pak Faisal. Nah, ini sepanjang buku yang saya baca ya. Kadang kan namanya kita informasi itu kan dari sejarah. Sejarah ini kan tidak terlepas daripada bukti dan dari data konsep yang ada. Nah, kalau kita bicara tentang bagaimana Islam masuk ke tanah Melayu, itu memang ada konsep debatable. Debatable itu dalam pengertian maknanya ada 3. Apakah maknanya itu dalam bentuk sentuhan, hubungan dan pemukiman, jadi fasenya adalah singgahnya para pedagang muslim di daerah Kepulauan Melayu, atau yang kedua masuk dan berkembang di situ dimunculkan ada komunitas yang sudah berada dalam bentuk kampung yang beberapa tempat Nusantara, atau yang ketiga bentuknya sudah berdiri sebuah kerajaan. Nah, ini sehingga memunculkan kondisi pada hari ini. Jadi dari 3 fase-fase ini, inilah yang menjadikan dasar para ilmuwan itu menerapkan paling tidak ada beberapa teori. Nah, kita bicara pada teori kan. Nah, pertama itu disebut dia misalkan teori Gujarat. Nah, teori Gujarat ini kan yang dalam konteks dipahami oleh para sejarawan itu, Islam masuk pada abad ke-13 berasal dari India. Apa dia punya dasar? Dasarnya misalkan mereka menyatakan adanya jalur dari daerah India masuk ke Eropa, kemudian melalui realitas di daerah Selat Melaka, kemudian adanya batu nisan Sultan dari Samudra Pasai Malikus Saleh 1297 yang bercorak Gujarat. Nah, yang ini teori ini kemudian didukung oleh Sunan Kudus maupun Stonehenge dan sebagainya macamnya ya. Tapi konsep ini kalau kita lihat ini menimbulkan suatu pertanyaan juga. Karena pertama di sini kurangnya fakta menjelaskan tentang peranan bangsa Arab dalam penyebaran Islam. Karena apa? Karena kalau cuma pedagang segala macam, dia ngapain kan gitu kan? Tapi udah jelas, yang penting dia sudah datang. Konsep yang seperti itu, dan ada bukti batu nisan. Dan batu nisan sendiri pun ada konteks itu waktu zaman-zaman kerajaan, itu bisa saja menjadi hadiah gitu. Hadiah dari pihak luar ke dalam kita, sehingga dalam bentuk batu sebagai bentuk jalinan persahabatan. Kemudian ada juga teori yang kedua, yang menyatakan dari Persia. Nah, ini dari Persia ini dikatakan juga pada abad ke-13. Karena apa dasarnya? Dasarnya pertama katanya adanya kesamaan dari realitas budaya dalam hal misalkan peringatan 10 Muharram. Misalkan entah hubungannya dengan Hasan Hussein cucu Nabi kan. Sehingga menyebutkan misalkan di daerah beberapa tempat di kita, misalkan di Sumatera Barat ada yang disebut dengan upacara tabui. Kemudian di Jawa dengan bubur suro dan segala macamnya. Kemudian ada juga kesamaan misalkan ajaran sufi yang diajarkan di Jawa waktu itu Syekh Siti Jenar yang banyak terbawa oleh ajaran Al-Halaj yang berada dari Persia. Ini adanya makam Malik Ibrahim tahun 1419. Nah, ini juga. Tapi ternyata teori ini juga mulai dipertanyakan. Pertanyaannya adalah kalau memang dari Persia, pertanyaannya adalah kenapa tidak seluruh wilayah kita ini memakai konsep Persia, walaupun nah, ini yang menjadi dasar juga 13. Nah, ternyata ada teori yang ketiga. Ini dikatakan tidak, ternyata Islam masuk ke daerah Melayu itu langsung dari negerinya sana, dari Mekah gitu kan. Ini teori ini pada abad ke-7 yang dibawa oleh orang Arab langsung. Nah, dasarnya apa? Dasarnya pada abad ke-7 tahun 674 Masehi itu di pantai barat terdapat perkampungan, sudah ada perkampungan Arab di pantai barat Sumatera dan sudah ada perkampungan Arab di daerah Kanton abad ke-7. Ini sesuai dengan berita dari Cina. Nah, yang kedua ada juga pengaruh dari gelar raja-raja Samudra Pasai itu mengelarkan yang Al-Malik. Al-Malik itu kan gelar berasal yang dari Mesir. Jadi ternyata pada abad ke-7 dalam teori Mekah ini ternyata Islam itu sudah mulai beredar di kalangan kita. Ini didukung oleh Buya Hamka misalkan. Nah, ini juga yang saya katakan proses-proses terjadinya juga tidak serta-merta muncul
paling tidak ada 3 model lah yang dia katakan tadi. Model pertama adalah perdagangan dan perkawinan. Nah, ini berdagang dan nikah. Terutama pada angin-angin muson kan itu penduduk asli. Jadi ada konsep interaksi sosial budaya antara pedagang luar Arab dengan daerah yang berada di kita. Kenapa saya katakan konsep perdagangan? Karena kita bicara kemelayuan itu dalam konteks sejarah zamannya, karena pelayaran itu paling utama. Kita tidak mungkin pada hari ini kan pakai pesawat ya. Nah, pakai pesawat atau pakai balon, karena tidak mungkin. Kalau kita bicara konteks hari ini kan berbeda dengan konteks pada zamannya. Ketika itu kan jalur pelayaran itu sangat penting, jalur laut. Kenapa? Karena daerah kita terpisah. Jadi karena daerah laut inilah makanya bicaranya ya daerah pesisir. Tidak mungkin masuknya langsung daerah pedalaman kan begitu. Nah, ini daerah pesisir itu ya tentu siapa yang paling dekat pantai pesisir di daerah Nusantara kita ya daerah Aceh. Kecuali Kepulauan Riau itu berada di ujung sana, mungkin dia lebih dulu kan. Itu kan logika geografis yang maritim yang kita lihat. Kemudian yang kedua tentu ada konsep misalkan pembentukan masyarakat Islam dari level bawah. Nah, kemudian baru berpengaruh ke level birokrat, ke level atas segala macam. Kenapa? Karena masuknya dari pantai. Nah, baru yang ketiga, ini yang saya tengok ada pola yang ketiga itu ada gerakan dakwah. Nah, gerakan dakwah ini mulai bergerak begitu dia masuk, dia bergerak. Ada 2 jalur. Pertama misalkan jalur yang disebut dengan melalui ulama keliling. Ulama keliling ini pendekatannya ya akulturasi dan lambang-lambang budaya. Nah, insya Allah nanti akan kita berikan penjelasan. Nah, ini efektif mendekatkan unsur dasar keislaman dengan unsur dasar pemahaman masyarakat yang berada di sekitar. Kemudian yang kedua adalah apa? Bagi mereka ulama yang sudah mulai bergerak, ini bukan saja persoalan memberikan dakwah secara keliling, tapi mulai menetap. Nah, mulai menetap ini itulah yang kita kenal dengan pendidikan ala pesantren. Nah, pondok pesantren, ya, kalau dalam istilah Jawa itu kan kenal istilahnya kiai, mimpin santri, ngasuh ilmu, segala macam. Nah, inilah proses akulturasi konsep ini sehingga menggerakkan realitas kita untuk Nah, misalkan konsep petani sendiri. Nah, petani sendiri kan itu kalau dilihat di dalam realitas itu kan munculnya dari mana? Kata-kata petani itu sebetulnya kalau dilihat di dalam kacamata ilmu kebahasaan itu kan dari fatonah, artinya kan cerdas. Jadi petani itu sebetulnya memberikan konsep orang yang cerdas. Kenapa? Ya kan orang bermukim berada di situ, ya kan? Kalau dia mukim dia kan perlu makan. Betul. Kalau perlu makan, nah tentu yang ditanam itu adalah hal-hal yang bisa menimbulkan pengaruh kepada kekuatan mereka untuk belajar ya, misalkan padi dan segala macamnya. Jadi fatonah menjadi patani. Nah, ini makanya macam di Thailand, kaum patani itu kaum fatonah, orang-orang yang memberikan manfaat untuk kecerdasan orang yang menuntut ilmu. Nah, itu kan luar biasa. Jadi iya, jadi kondisi seperti ini kemudian berkembang. Kaum petani segala macam. Nah, sekarang kan konsep petani itu adalah para pekerja yang memberikan dasar, padahal tidak. Kita makan saja dengan baca niat kan luar biasa tuh kan. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Walaupun kita makan sendiri, domirnya tetap nahnu di situ. Kenapa? Karena kita mendoakan orang yang menanam, orang yang menjual, orang yang memasak, orang yang sehingga dengan demikian efek daripada apa yang dia tanam itu memberikan pengaruh besar bagi orang belajar untuk agama. Jadi petani, patonah itu luar biasa. Saya pikir ini kita lihat di dalam sejarah bagaimana kemunculan keislaman itu gerak. Ini salah satu unsur kita katakan bagaimana konsep akulturasi itu bisa bergerak. Padahal dalam konsep-konsep keagamaan itu cerdas. Cerdas kalau orang tak bisa makan, hebat apapun dia, bodoh juga. Nah, ini salah satu contohnya misalkan akulturasi yang terjadi. Baik. Jadi kalau kita dari beberapa teori tadi yang disebutkan itu, khusus untuk Melayu sendirilah kita katakan Sumatera lah gitu kita katakan secara general. Ada yang mengatakan bahwa Islam yang mempengaruhi budaya Melayu ini adalah Islam, justru katanya Islam yang berbau Syiah itu katanya. Saya ada mendapatkan informasi seperti itu. Apakah benar atau gimana nih kira-kira? Karena kaitannya dengan Gujarat tadi itu gitu loh. Gujarat dan Persia.
gitu. Yeah. Gimana kira-kira pendapat Pak Faisal? Jadi saya pikir begini, kalau dikatakan bahwa apakah ada pengaruh-pengaruh segala macam, kita harus melihat begini. Ketika Islam sudah mulai diterima oleh masyarakat dengan beberapa faktor akomodatif tadi, kita aja harus melihat kemudian berkembangnya seperti apa lagi. Ketika dia mulai masuk ke dalam konteks realitas politik, nah ya politik ya, ini konsep kemelayuan itu ini banyak mengambil peran yang lebih besar dalam realitas sejarahnya itu, dalam konsep memang awalnya Persia. Contoh, banyak gelar-gelar Raja Melayu itu memakai istilah Syah itu. Syah itu kan gelar Raja Persia. Syah, ya, Syah. Iskandar Syah. Syah. Kenapa kok konsep ini muncul? Karena konsep kekuatan yang mulai dibangun dalam realitas sejarah kemelayuan itu pada awalnya memang kekuatan politik itu lebih kuat. Kalau dia sudah mulai bergerak ke dalam dimensi kepolitikan. Dulu kan saya katakan dari awal dia kan mulai dari konsep konversi keagamaan. Nah, sekarang kita lihat kenapa konsep versi keagamaan ini mulai bergerak kepada konsep politik. Karena Islam itu juga mengajarkan konsep kenegaraan. Islam juga mengajarkan konsep bagaimana membangun masyarakat, membangun perkampungan kalau tidak ada pemimpin. Oke. Nah, pemimpin itu orang-orang yang bisa dihargai dalam realitas seperti ini. Misalkan gini, saya katakan, kenapa ada konversi massal dulu lah sebelum masuk kepada konsep bagaimana realitas sejarah muncul di dalam konsep Persia Gara. Kita harus lihat dulu, kenapa kok di tatanan masyarakat sudah mulai bergerak konsep keislamannya dulu. Ada konversi massal bergerak. Yang pertama itu saya katakan ada beberapa sebab ya. Ini menurut pandangan saya, mungkin Ustaz lebih paham lah. Yang pertama sifat portilitas. Portilitas sistem keimanan Islam itulah yang membuat kemelayuan itu bisa bergerak. Apa sistem portilitasnya apa? Siap pakai. Jadi kita tidak banyak-banyak di dalam konsep Islam itu cuma hanya rukun iman 6, kemudian konsep rukun Islam itu 5, selesai. Syahadat segala macam-macam ada konsep ketuhanan. Baca surah Al-Ikhlas kan, lam yalid wa lam yulad. Kemudian qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bagaimana konsep keagamaan itu muncul dengan realitas yang sangat mudah dipahami oleh masyarakat. Portilitas. Yang kedua, nah ini yang paling penting. Pada awalnya, ini yang saya katakan ini juga memberikan pengaruh besar ketika itu ya. Asosiasi Islam itu dengan kekayaan. Lebih banyak ayat-ayat ekonomi yang dikembangkan. Kenapa? Karena masyarakat yang masuk ya, untuk apa saya akan melihat Anda lebih baik? Ternyata masuknya pun susah. Jadi kan orang Cina bilang cakap macam mana lah, baru nak masuk dah dapat 5 perkara. Nah, ayat ekonomi ini jarang dikemukakan. Bagaimana mungkin pedagang dari jauh-jauh datang dari negeri seberang itu bisa hidup di negeri kita kalau dia tidak ada konsep kekuatan realitas unsur seperti itu. Nah, makanya konsep zakat, wakaf, sedekah, infak segala macam itu ketika itu memang betul-betul dikembangkan dalam realitas kesejarahan kita. Jadi dengan demikian memiliki daya tarik yang luar biasa. Kemudian yang ketiga itu konversi ini muncul karena salah satunya sering bercerita tentang kejayaan militer, kekuatan, cerita bagaimana konsep Abbasiyah, Umayyah dan segala macam. Ini menimbulkan kekuatan baru. Kenapa mereka bisa gini? Karena ada konsep jihad, ada konsep apa. Nah, ini mulai semangat-semangat seperti ini memberikan efek, wah ini kalau Islam kita letakkan dalam tatanan yang lebih luas, yang lebih tinggi untuk membangun masyarakat, wah ini kita akan sama jaya kita dengan masyarakat yang baik. Ini. Oke. Nah, kemudian yang keempat, ini yang juga paling penting. Apa itu? Islam memperkenalkan tulisan. Huruf Arab. Huruf Arab. Sebelumnya orang Melayu itu pakai huruf apa ngomong? Itu pakai Sanskerta. Bahasanya sama juga, makan juga. Tapi makan pakai huruf Sanskerta. Begitu Islam masuk, ditransformasikan tulisan Sanskerta itu menjadi tulisan Arab. Makanya sampai daerah kita nama Arab Melayu. Ketika dibaca makan juga gitu kan. Nah, jadi ada perubahan besar dalam tataran kemelayuan sehingga kita bergerak. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kok tulisan ini penting dalam sejarah penyebaran keislaman ini? Karena Al-Quran itu kan tertulis dalam bahasa Arab.
mendekatkan kaum Melayu untuk bisa belajar Quran, dekatkanlah tulisan itu ke dalam kehidupan pribadinya. Ya, makanya melalui tulisan Melayu Arab atau pegon lah kita katakan. Nah, kalau sekarang kan mulai digerakkan lagi kan. Nah, jadi saya katakan itu strategi yang luar biasa. Mengganti tulisan sebelumnya huruf ya kepada tulisan Arab supaya dia lebih dekat kepada ayat Al-Qur'an. Sehingga yang dipikirkan dia, oh ini adalah tulisan Arab ini. Nah, tapi sampai orang Arab pening. Ini tulisan Arab, tapi aku tak bisa baca. Rupanya bahasa Melayu. Nah, ini kan luar biasa. Yang punya bahasa jadi pening ya. Nah, itu pening kata dia. Ini tulisannya Arab, tapi aku tak boleh baca. Rupanya bahasanya Melayu lah. Gitu. Nah, kemudian yang berikutnya, yang paling hebatnya lagi adalah ada konsep hafalan Quran. Nah, jadi mengajarkan penghafalan Al-Quran bagi pengangkut baru bukan hanya untuk kepentingan ibadah atau sholat, tapi juga konsep untuk memberikan kesejukan jiwanya. Karena kalau dalam baca Quran tentu Al-Fatihah kan, ada Al-Fatihah, ada baca ayat pendek segala macam. Itu kan memberikan sosialisasi terhadap ajaran pedoman agama kepada masyarakat. Bagaimana orang nak sholat? Dia tidak hafal baca Fatihah. Gitu kan. Takkan mungkin dia pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Melayu. Itu kan bukan tak sah sembahyang itu kan. Ini kehebatan. Jadi ternyata format agama Islam itu sendiri sudah memberikan realitas dakwah yang besar. Sehingga bagaimana memanfaatkan konsep ini. Sehingga dia bisa menjadi sesuatu yang lebih baik. Jadi anak kecil pun sampai sekarang pun disuruh disuruh hafal Quran, ngaji kan. Nah, itu kan untuk mendekatkan. Kemudian yang berikutnya ini biasanya adanya kepandaian dalam penyembuhan. Nah, itulah yang dulu kita kenal. Jadi konversi Islam sangat berhubungan dengan kepercayaan masyarakat ketika itu dalam hal penyembuhan. Pakai bomo, pakai apa segala macam kan. Diganti dengan minum air seteguk kau baca Fatihah dan selawat Nabi. Nah, itu kan konversi awal yang muncul sehingga ternyata memberikan efek kesembuhan realitas jiwa yang ada. Bahkan kalau kita lihat banyak penelitian-penelitian yang berada di kaum ilmuwan misalkan di Jepang menyatakan ternyata air yang dibacakan Al-Fatihah dengan tidak itu ionnya beda. Jadi itu kan macam-macam kan hasil penelitian orang. Bisa buktikan atau tidak kan? Karena kita tidak punya ilmu itu, berarti kita percayalah apa yang ada. Nah, ini ada hubungannya dengan kepandaian dan penyembuhan. Kenapa? Karena ini hubungannya hidup masyarakat. Orang tuh nak makan, orang tuh nak sehat, orang tuh nak berdagang, orang tuh nak kaya, kan itu kan? Jadi prinsip dasar dalam kehidupan masyarakat itu yang dilihat pertama sekali ketika Islam mulai masuk. Ya, kalau udah masuk seperti itu, daya tawarnya aman. Berarti Islam memiliki daya tawar yang luar biasa sehingga ini bisa memberikan efek kepada kemajuan hidup kita. Apa itu? Petani, makan kan? Nah, kemudian apa lagi? Berdagang. Dia kaya. Kalau kita dagang tak dapat orang kaya kan? Nah, kemudian yang ketiga apa lagi? Ada tulisan baru. Model baru. Kemudian yang ketiga ada menghafal Quran. Kemudian menyembuhkan orang pun pandai. Nah, itu kan jadi dah ditambah pakai makan apa segala macam kan untuk biar berkah. Kita baca, jangan lupa baca Al-Fatihah tiap hari. Nah, itu kan. Nah, kemudian yang terakhir ini yang juga memberikan efek kepada konversi, memberikan kekuatan kepada kaum Melayu itu adanya pengajaran tentang moralitas. Moralitas yang paling terpenting apanya? Bukan persoalan di samping persoalan nilai etika yang terjadi di masyarakat, tapi juga ada harapan hidup. Apa harapan hidup itu? Islam menawarkan tentang konsep hari akhir. Nah, ini kan eskatologi, pemahaman terhadap hari akhir itu kan harapan masa depan. Visi. Jadi ketika visi itu mulai bergerak ke bawah, orang mulai ternyata kalau seandainya keadilan tidak bisa ditegakkan sampai saya meninggal sekalipun, Allah akan menjamin akhirat nanti engkau akan. Wah, gitu kan. Nah, jadi ada tawaran-tawaran seperti itu yang saya pikir memberikan pengaruh kepada kuatnya nilai dasar dalam Islam itu untuk bisa disebarkan, didakwahkan kepada masyarakat. Nah, setelah masyarakat mulai masuk ke dalam konsep seperti itu, mulai bergerak lagi. Bagaimana realitas keagamaan ini dikemas, gitu ya? Dikemas dalam bentuk
untuk mengatur kehidupan masyarakat yang lebih baik. Nah, muncullah perkampungan, muncullah kenegaraan yang dikatakan tadi. Jadi mulailah muncul Islam menjadi identitas dan dasar budaya kemelayuan, mewarnai institusi kenegaraan dan pandangan politik Melayu. Nah, kenapa dia dibuat dengan konsep yang seperti itu? Karena ketika itu salah satunya adalah dalam konsep kemelayuan itu konsep raja itu penting. Oke. Raja adalah pemimpin yang bisa mengatur kehidupan masyarakat menuju ke arah menuju kepada keadaan hidup yang lebih baik gitu ya. Oke. Nah, jadi dalam konteks kemelayuan pemimpin itu sangat penting. Makanya dalam realitas masyarakat kita memilih pemimpin itu memberikan dampak besar bagi kehidupan masyarakat. Nah, makanya kan pernah, saya pikir mungkin Ustadz Sopyandi pernah dengar lah, misalkan di dalam konsep postulat kaum sunnah, bala ahli sunnah barangkali pernah menyatakan satu hari dipimpin oleh orang zalim lebih baik daripada tidak ada pemimpin sama sekali. Wah, itu. Nah, jadi konsep kemelayuan dengan konsep raja yang segala macam, jadi ini mengakibatkan yang paling terpenting setelah masyarakat sudah mulai menerima, kita harus mendudukkan orang yang mengatur kita ini harus sesuai dengan konsep Islam. Nah, inilah baru muncul nanti konsep teori-teori politik kemelayuan. Nah, karena memang dari awalnya itu disusun dari awal yang luar biasa itu saya pikir. Saya kira Pak Rektor malah terbalik, saya kira itu. Sistemnya saya kira dari raja dulu kemudian ke bawah ke masyarakat gitu. Ternyata tidak ya, kebalikannya. Kalau proses awalnya dari situ dulu, nanti karena pemahaman itu sudah mulai bergerak pada ulama-ulama yang tadi saya bilang keliling dan segala macamnya, ketika dia mulai nampak, baru mulai digerakkan konsep ini ke pusat, ke atas. Jadi nanti dari ataslah yang menurunkan perintah itu ke bawah. Nah, jadi luar biasa. Iya, jadi kekuatan itu dari atas baru letak ke bawah. Nah, kenapa? Karena hebat pun masyarakat untuk menggerakkan konsep nilai dasar keislaman ini, tapi tidak ada payung, tidak ada orang yang mengawal konsep ini, itu hancur gitu. Karena kekuatan pemimpin itu gerak. Nah, inilah yang kita katakan dalam masyarakat Melayu ini, ada beberapa teori yang muncul nanti. Bagaimana caranya supaya raja ini mengerti apa yang bisa dibuat untuk rakyatnya dan rakyat itu merasa tentram. Nah, ini banyak teori, bahkan di dalam sejarah Riau Lingga yang ditulis oleh Raja Ali Haji dalam kitabnya Samaratul Muhimah maupun Muqaddimah fi Intizam, itu justru membuat konsep tentang bagaimana etika memimpin negara. Bahkan Raja Ali Kelana dengan kitabnya Kitab Berbetulan Ringkas pada Orang yang Pantas pada macam-macam tuh, itu juga berbicara tentang pentingnya peran raja. Nah, iya, karena sudah pada etape yang seperti itu, orang tentu penguasa itu yang akan kita gerakkan. Nah, berhadapan dengan penguasa ini kan tidak main-main kita. Kalau dia tersinggung demam kita kan, dia salah berbuat mati kita kan. Nah, oleh karena itu, inilah dalam sejarah kemelayuan, raja, pemimpin ini perlu didekati. Ulama. Jadi sepanjang sejarah kalau Anda tengok dalam konsep kemelayuan, seluruh pemimpin Melayu pasti didekati dengan ulama. Ulama. Kenapa? Karena dialah yang akan menggerakkan bagaimana cara masyarakat itu dipimpin dengan baik. Nah, ini misalkan di dalam sejarah saya katakan ya, dalam misalkan masyarakat Melayu, misalkan gini. Kerajaan Perlak yang berdiri tahun 845 itu didirikan oleh para pedagang muslim, itu juga didekati oleh para ulama. Kerajaan Samudra Pasai di Aceh yang berdiri 1297 Masehi itu yang didirikan oleh Malikus Saleh. Yang diislamkan oleh si Ismail dari Persia. Nah, dia juga didekati oleh para ilmuwan ulama seperti itu, sehingga memuncullah suatu syair-syair, suatu pengetahuan keagamaan yang tujuannya itu adalah untuk memahamkan raja bagaimana memimpin rakyat lebih baik. Kita pernah dengar misalkan hikayat Raja-Raja Pasai, hikayat Amir Hamzah, hikayat Bayan Budiman, itu sebetulnya konsep sastra yang dipakai untuk memahamkan raja, inilah contoh bagaimana memimpin lebih baik.
Nah, misalkan lagi Kerajaan Melaka tahun 1402 Masehi, rajanya Prameswara kemudian berganti menjadi Megat Iskandar Shah, diislamkan oleh Syekh Abdul Aziz dari Persia. Nah, betul yang dikatakan itu memang orang Persia yang mengislamkan. Kenapa dari Persia yang mengislamkan? Karena Persia ini ada suatu konsep yang disebut dia mirror Francis, itu cermin para raja, itu memberikan kekuatan kepada raja dalam hal untuk mengatur rakyatnya menjadi lebih baik. Nah, ini kan sebetulnya strategi awal yang dibuatkan oleh ulama. Kenapa? Karena dalam konsep Persia raja itu tempatnya paling tinggi. Iya. Jadi kalau kita ingin minta sesuatu, kita puji dia dulu. Engkau ini baik, mantap. Nanti keluar barang tuh kan. Tapi kalau awal saja kita dah maki-maki dia. Jangan kena keluar, kita yang kena tendang. Nah gitu kan. Nah, ini strategi Raja Melayu. Makanya dikasihlah gelar, dikasihlah apa supaya geraknya lebih baik. Contoh juga misalkan hubungan raja dengan ini juga dihubungkan dengan kekuatan mistis. Nah, kekuatan mistis ini dalam konsep ketika mulai diislamkan, mulai didekatkan dengan konsep tasawuf. Sehingga dengan sendirinya para penguasa itu memerlukan guru pendamping dan penasihat spiritual. Contoh saya kasih informasi. Sultan Muhammad Shah dari Melaka itu dalam kehidupan seharinya selalu didampingi oleh Maulana Abdul Aziz, seorang ulama ketika itu. Sultan Mansur Shah itu dalam kesehariannya selain didampingi oleh Qadi Yusuf atau Maulana Abu Bakar. Bahkan Sultan Mahmud itu dikelilingi oleh ulama disebut dengan Sadri Johan. Di Aceh, kerajaan Aceh yang didirikan oleh Ali Mugayyad Shah tahun 1495, itu pada zaman itu juga ada 4 ulama besar pada zaman Sultan Iskandar Muda yang dikelilingi oleh ulama besar. Siapa itu? Samsuddin As-Sumatrani, Nuruddin Ar-Raniri, Hamzah Pansuri, Abdul Rauf Singkal. Nah, itu ulama-ulama yang mendampingi para raja. Di Demak, Anda ketika mendirikan kerajaan Demak 1415 Masehi oleh Wali Songo yang mendirikan kan. Kemudian Raden Fatah diangkat menjadi suatu. Itu kan didampingi para ulama. Siapa itu? Sunan-sunan, Sunan Bonang, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang. Kemudian mulai menggerakkan konsep yang disebut dengan budayanya Tombo Ati, Suluk Khalifah, Gita Suluk Latri. Kemudian Sunan Ampel yang terkenal dengan konsep moh ngobeh, moh madring, moh madat, moh mahdot. Nah, itu kan konsep yang kembang supaya bergerak. Nah, pertanyaannya, kalau di Riau Lingga seperti apa? Nah, Riau Lingga semenjak berdirinya awal Sultan Sulaiman pada tahun 1722 dibantu oleh beberapa pangeran-pangeran dari Bugis, 5 bersaudara itu, kemudian juga mulai menggerakkan realitas-realitas yang berkembang. Contoh misalkan Raja Ja'far yang di Pertuan Muda Riau itu juga banyak ada gurunya Abdul Wahab yang berada di daerah. Nah, ini juga saya katakan juga muncul seperti itu. Raja Ali Haji, nah mulai mengingat pada zaman beliau banyak ulama-ulama yang besar. Bahkan kalau Anda ke Pulau Penyengat itu di samping makamnya Raja Haji Fisabilillah itu ada namanya Syekh Habib Syekh yang dimakamkan di sampingnya. Ini juga mendekatkan dengan ulama-ulama. Di belakang Masjid Pulau Penyengat, Syekh Syihabuddin Al-Banjari itu juga ada. Jadi sepanjang ulama-ulama kita, bahkan Sultan Abdurrahman Muazzam Shah kalau ditengok di dalam konsep Tuhfatun Nafis juga sering didampingi oleh para sayyid dalam menggerakkan. Nah, kenapa perlu didampingi? Karena para penguasa ini kalau tidak didampingi dengan ulama, dia cenderung nanti akan membuat kebijakan yang kadang-kala berbeda dengan kepentingan masyarakat atau menjaga agama. Makanya para sultan di dalam konsep kemelayuan itu perlu mendapat tempat tinggi dan itu perlu didampingi oleh para ulama. Dan bersyukurlah kita bahwa makanya para sultan, para pemimpin yang berada di daerah Melayu itu langsung diberi gelar sebagai yang Muizzuddin wa Daulah itu. Artinya mereka yang yang memiliki konsep untuk membentengi agama. Jadi agama itu berada di unsur pimpinan langsung. Nah, ini yang saya katakan seperti itu. Jadi bahkan juga kalau kita lihat struktur daripada kerajaan-kerajaan itu sendiri mirip sekali dengan dengan struktur khalifah-khalifah yang ada di Turki dan lain sebagainya itu kalau tidak salah ya Pak Faisal ya.
sampai ada. Iya, karena begini, karena salah satu betul. Karena saya pikir begini, salah satu daripada politik Melayu itu kan berasal dari pemikiran ulama. Kalau di kita di Riau Lingga itu salah satu misalkan pemikiran Raja Ali Haji berhubungan dengan Sabatul Muhimmah atau Muqaddimah Intizam, itu banyak ngambil buku-buku karya Imam Al-Ghazali, Nasihat Al-Muluk, kemudian teori kenegaraannya Imam Al-Mawardi yang berjudul apa itu? Kan banyak tuh. Ahkamus Sultaniyah. Nah, itu juga menjadi basic dasar keilmuan yang dipakai di dalam konsep seperti ini. Nah, kenapa kok konsep-konsep yang itu bergerak di dalam realitas kemelayuan? Karena itu yang menunjukkan bahwa ternyata ada hubungan yang signifikan, yang korelasinya luar biasa antara daerah Kepulauan Melayu dengan daerah yang berada di Mekah. Nah, inilah yang kalau dalam penelitiannya Bapak Profesor Azumardi Azra itu kan ada nama jaringan ulama. Setelah abad ke-16, 17, 18 dan pada masa 1920 itu jaringan itu semakin kuat untuk memberikan efek kepada penguatan nilai dasar keislaman di daerah kita. Baik, berarti itu sebagai antitesis daripada teori Gujarat sama India sama Persia dong ya? Berarti kalau begitu ya? Bisa betul, makanya salah satunya muncul teori baru lagi nih yang disebut dengan teori Sufi. Nah, teori Sufi. Jadi setelah teori Mekah muncul, teori Sufi. Kenapa teori Sufi muncul? Karena teori Sufi ini setelah kejatuhan Baghdad 1295 itu, yang diserang oleh Kublai Khan dan segala macamnya, Kublai Khan, itu kaum Sufi inilah yang menjadi benteng penjaga kaum Muslimin di daerah-daerah yang berada di bawahnya. Makanya kita lihat ketika itulah munculnya konsep bagaimana pemahaman-pemahaman keagamaan dalam mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi segala macam mulai bergerak ke dalam daerah-daerah. Kenapa? Karena mereka lah yang memberikan warna baru dalam pemikiran. Makanya kalau kita lihat pada abad ke-16 ke-17, kenapa Islam mulai dikembangkan itu lewat pendekatan tasawuf dulu. Pendekatan tasawuf. Tidak melalui pendekatan-pendekatan yang represif, militer dan segala macamnya seperti beberapa daerah futuhat gitu kan. Kenapa? Ya karena ketika itu memang mereka lah yang mengawal konsep keislaman di negeri Melayu itu lewat konsep kesufian. Yang kedua, faktor politik lokal ketika itu dengan kerajaan-kerajaan yang besar, Majapahit dan segala macamnya itu berat sekali kalau bicara tentang konsep seperti itu, akan melawan ya. Jadi mau tidak mau harus melalui jalur-jalur yang seperti itu tadi. Jadi teori Sufi itu memberikan efek kepada realitas pengembangan keislaman lebih baik. Nah, ini juga ada hubungannya. Nah, ini saya lihat dengan nama Kepulauan Riau. Gimana tuh? Nah, ini dia kalau sudah sampai kita ke Kepri ini kan. Iya. Jadi paling tidak ada beberapa hal yang terkait dengan kenapa daerah ini dikatakan Riau. Yang pertama, Riau itu berasal dari kata Rio. Ini artinya ramai, hiruk pikuk orang kerja kan. Kemungkinannya berasal dari Riau, pusat kerajaan yang dibina oleh Laksamana Tun Abdul Jamil atas perintah Sultan Johor Abdullah Shah yang dikenal dengan Mahrum Tambelan tahun 1638 Masehi yang posisinya berada di Sungai Carang, Bintan, Tanjung Pinang. Nah, itu awalnya. Ya, Sungai Carang ketika itu adalah berada di Teluk Tanjung Pinang yang sangat ramai. Maka Sultan Johor Laksamana Tun Abdul Jamil mengajak Sultan Ibrahim tinggal di Bandar Johor, sehingga pemelukan Sultan Ibrahim menjadi Bandar Johor menjadi kerajaan. Kata Rio dikenal dengan nama Riau. Nah, Riau ini semua kan semakin dikenal apabila pada zaman sejarah yang barangkali nanti sudah dipelajari, Raja Kecik memindahkan pusat kerajaan dari Johor ke Riau. Kata Riau itu pada tahun 1719 itu mulai nama Riau bergerak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada juga kata Riau ini muncul dari bahasa Portugis Rio. Artinya sungai. Rio ini merujuk pada tahun Rio itu kalau bahasa Portugis kan artinya sungai. Merujuk pada tahun 1514 setelah kekalahan Kesultanan Melaka yang dihantam oleh Portugis habis-habisan. Ada ekspedisi Portugis untuk meneroka sungai-sungai yang berada di Bintan ini untuk mencari lokasi kerajaan sebagai pengikut Sultan Mahmud yang menyelamatkan diri setelah kejatuhan Melaka 1511. Nah, dalam kolonial Belanda perkataan Rio ini berubah menjadi Riau.
Jadi Riau dari bahasa Portugis, kemudian masuknya Belanda menjadi Riau. Kenapa? Karena dia menelusuri sungai-sungai yang berada di daerah kita. Nah, yang ketiga, ada yang menyatakan Riau ini dari kata riyahi, karena asalnya adalah dari konsep sastra dari Timur Tengah, tokoh Simbad Al-Bahar. Kata Alfu Laila wa Laila, kitab Alfu Laila wa Laila, 1001 malam, itu katanya ada konsep riyahi yang berada di suatu tempat yang berada di daerah Bintan, karena lebih dekat dengan konsep air. Nah, dari tiga ini, saya katakan ada 4 yang saya pikir yang keempat ini yang agak lebih dekat kalau kita lihat dengan teori maritim Kepulauan Riau pada hari ini. Apa itu? Yaitu kalau Riau berasal dari kata bahasa Arab rihun, jamaknya adalah riyahi, bermakna angin. Iya. Kalau dia memakai pola maritim, pelayaran itu kan banyak memanfaatkan jalur anginnya. Jalur angin, betul. Jalur angin. Jadi perkataan ini merujuk kepada pelayaran laut, di mana penduduk yang berada di daerah pesisir itu ekonominya sangat bergantung kepada konsep perekonomian antar bangsa yang berada di daerah sebenarnya di daerah kita. Nah, penamaan ini juga berkaitan dengan penyebaran ajaran Islam oleh kaum sufi yang memakai jalur laut yang bergantung dengan angin, terutama di daerah pelayaran Selat Malaka sehingga ke Nusantara bagian timur. Jadi jalur ini dalam kesusahan Melayu itu kalau misalkan penelitian dikajikan oleh Brown, itu dikatakan laluan penting yang menghubungkan antara Kepulauan Melayu dengan Timur Tengah, di mana penguasa tersebut masuk Islam oleh kaum sufi abad Timur Tengah, dan ini merupakan bagian penting jalur pelayaran yang berada di kita. Nah, oleh karena itu saya katakan laluan daerah penyebaran ini membawa hembusan angin sehingga menjadi riak-riak air yang bergerbang. Jadi sehingga riyahi itu menjadi tempat berembusan angin, membuat riak tiada henti. Kemudian perkataan ini berkembang menjadi Riau. Gitu. Jadi Kepulauan Riau adalah kepulauan yang menggerakkan realitas. Jadi banyak sebenarnya teori-teori konsep keislaman yang dihubungkan dengan realitas kemelayuan. Nah, ini yang saya pikir sangat. Ini berarti apa namanya? Saya sangat kagum sekali, dan justru ini ya seakan-akan memang pengaruh dari Arab itu, atau kita katakanlah Islam itu, seakan-akan memang memang sengaja secara sistematis itu dikonsentrasikan di tanah ini sepertinya itu ya. Kalau kita lihat itu kan ya dari pergerakan-pergerakan yang ada tadi yang dipaparkan oleh Pak Faisal, seakan-akan secara sistemis memang sengaja itu ditanamkan di daerah ini. Apa ya kira-kira motif daripada pergerakan itu dari Arab sana sehingga di sini itu seakan-akan menjadi pusat kedua daripada pengembangan Islam, kalau kita bisa katakan demikian, setelah dari tanah Arab tadi itu. Betul nggak kira-kira? Pertama saya lihat wataknya dulu. Watak masyarakat Melayu ini terbuka. Dia moderat itu loh. Dia menerima dari mana saja. Bahkan Islam masuk ke daerah kita pun tidak melalui konsep futuhat. Artinya futuhat ini salah satunya adalah ada beberapa misalkan ulama kita yang mendapat teror, mendapat gangguan di daerah apa, kemudian dilaporkan, kemudian muncullah ekspedisi tentara untuk pembebasan itu kan gitu. Tapi kalau daerah kita tidak. Jadi sehingga mengakibatkan watak menerima ini cocok dengan watak Islam rahmatan lil alamin. Nah, ini salah satu bentuk yang luar biasa yang berada dalam konsep kemelayuan yang bisa bergerak. Kemudian yang kedua adalah konsep yang berkembang bahwa ternyata di daerah kita Melayu ini orang yang berasal dari luar yang memiliki pengetahuan keagamaan yang mantap itu mendapat tempat yang tinggi. Nah, kalau misalkan dalam Quran mengatakan yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat, itu akan menjadikan dasar kuat bahwa orang yang berilmu itu sangat dihargai. Contoh pada zaman Sriwijaya pernah menjadi pusat perkembangan agama Buddha. Jadi dengan demikian orang tertarik datang. Wah, kenapa? Siapa yang misalkan kalau dalam perspektif psikologis lah, kita dihargai orang itu kan sedap ya. Kita datang dijemput di apa segala macam. Ini memberikan efek kepada warna yang luar biasa bagi kita. Kemudian yang berikutnya adalah saya melihat daerah pelayaran maritim yang berada di daerah Kepulauan Melayu ini memberikan sumbangsi perekonomian yang besar bagi daerah-daerah di Timur Tengah dan bagi daerah-daerah di kawasan Eropa.
Terutama kan kita terkenal dengan rempah-rempah ya. Jadi siapa yang menguasai rempah, siapa yang menguasai daerah jalur perdagangan ini akan kaya dia akan memberikan efek. Nah, makanya kekuatan Islam mulai bergerak karena siapa yang sekarang contohlah kita lihat. Kalau kita tidak punya apa-apa, kita tidak punya aset, kita tidak punya benda. Orang kita bercakap kan orang tak dengar pun. Ya kan? Kita tak punya jabatan, kita tidak punya apa segala macam. Paling dianggap alah budak semalam sore itu entah iya entah tidak budak ini kan, entah buaya entah kata. Tapi ketika kita memiliki kompetensi, ini akan memberikan pengaruh besar dan Islam mengajarkan bagaimana konsep kita menghargai orang, bagaimana menggerakkan perekonomian itu gerak. Makanya dari awal saya bilang ayat-ayat ekonomi itu digerakkan dengan konsep memang realitas yang berkembang pada zaman itu. Betul. Nah, macam mana caranya? Ya, jadi setelah mereka dapat keuntungan, mereka berinfak, bersedekah dalam rangka membangun masjid. Sehingga masjid menjadi pusat perekonomian, pusat peradaban. Nah, jadi itu bergerak terus ke dalam. Nah, ini yang saya katakan, sehingga ini menjadi daya tarik. Daya tarik, apalagi contohlah pada hari ini mohon maaf saya katakan. Negara kita ini kan kebanjiran ekspor, impor dari mana-mana kan. Karena kita memang suka pada hal-hal yang baru tuh. Jadi mau tidak mau, jadi sehingga bahkan dalam program pemerintah ingin menggiatkan produksi dalam negeri, kadang terbatas dengan banyaknya masuk barang baru karena kita sangat akomodatif hal-hal yang seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat dari unsur positif dengan negatifnya tentu akan menjadi peluang-peluang sendiri. Oke, Pak Faisal. Ini nggak terasa udah lewat 2 menit. Wah, iya, siap. Mohon maaf nih kalau banyak cuap-cuap aja nih. Iya, pemirsa Semara Budaya sekalian, waktu memang membatasi kita dan masih banyak sebenarnya yang ingin kita bicarakan dialog dengan beliau. Cuman ya kita todong aja lah sekarang ya, biar bisa ada seri kedua, seri ketiga, seri keempatnya dengan beliau ini. Ya Pak Faisal ya. Iya, siap. Baik, nanti kita atur lagi waktunya. Saya yakin beliau pasti akan bersedia. Siap. Karena juga banyak ini baru masuk awal ini kalau kita bicara tentang Islam Melayu ini. Iya. Kita belum masuk kepada bagaimana konsep transformasi keilmuan Islam di Kepulauan Riau. Ini baru secara umum dunia Melayu aja nih. Ya. Lebih dahsyat lagi kalau udah masalah keilmuan. Karena khazanah kan, mengenai khazanah intelektualitas dan lain sebagainya, dan bukti-bukti itu kan banyak itu yang bisa kita lihat. Betul. Pertanyaan tentang kok bisa ya seperti itu, nah itu yang kita akan gali. Gitu. Nah, kok bisa seperti itu, hebatnya gitu kan ya. Itu akan kita gali dengan Pak Faisal nanti selanjutnya. Baik, terima kasih ya Pak Faisal ya di tengah kesibukan mengatur Universitas Sekolah Tinggi SAR di Tanjung Pinang. Semoga bisa upgrade lagi dengan di bawah pimpinan Pak Faisal menjadi institut dan universitas selanjutnya. Dan kami dari Akademik TV sekali lagi mengucapkan tahniah atas waktu yang sudah diberikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan bagi pemirsa Semara Budaya dari Akademik TV ini. Baik, pemirsa Semara Budaya, terima kasih. Anda tentu sangat penasaran untuk bagaimana kelanjutan dari ini semua. Kita nanti atur waktu karena beliau memang sibuk juga. Kita harus betul-betul men-setting waktu yang baik sehingga nanti beliau akan feel free memberikan ilmunya kepada kita semua. Saya kira demikian. Mohon maaf sekali lagi, terima kasih dan mohon maaf Pak Faisal sudah mengganggu. Juga terima kasih kepada pemirsa dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.